Mau jadi project manager sekelas di coding. Ternyata nggak cuma skill murni dan skill teknis aja yang dibutuhin. Mau tahu apa rahasianya? Cek sekarang juga. Saya dapat kesempatan yang sangat langka dari Senior Education Program Manager di Decoding. Nama saya Adrianus Yuza Aprilio. Saya Senior Education Program Manager dari Decoding. Keseharian saya mengelola proyek dan program yang ada di Decoding. Saat ini saya dipercaya untuk menghandle sebuah program yaitu Google Student Ambassador Program. Kita akan ketahui 3 babak pertanyaan inti dari wawancara ini. Yang pertama, skill non teknis apa aja yang dibutuhin oleh karyawan Decoding. Yang kedua, jenjang karir seorang project manager di Decoding seperti apa sih? Dan yang ketiga, studi kasus paling berat yang pernah dialami. Babak yang pertama, sebenarnya apa sih skill inti seorang project manager? Kita akan ketahui dari 3 tanggung jawab yang paling utama. Yang pertama, memastikan tujuan program itu tercapai. Gitu. Jadi ketika kita come up dengan sebuah project atau sebuah program, kita harus tahu tujuannya apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisa risiko. Ya. Manajemen risiko ini ya tentunya terkait dengan tujuan tadi. Bagaimana cara mencapainya dan apa potensi-potensi yang bisa mengganggu pelaksanaan, eksekusi, dan misalnya dalam program tersebut mencapai tujuannya. Fungsi yang ketiga adalah komunikasi atau koordinasi. Seorang project manager itu tidak hanya soal execute programnya, tapi menghubungkan orang-orang yang terkait dengan program tersebut. Jadi ternyata untuk menjalani hal itu bukan ijazah yang paling penting, tapi ternyata adalah soal critical thinking. Project manager yang baik itu harus bisa mendekomposisi. Oke, apa aja sih resource yang kita punya misalnya? Kita punya 5 orang misalnya. Kemudian kita punya resource apa dalam bentuk misalnya uang atau mobil atau tiket misalnya atau hal lain. Kemudian kita punya time frame nggak misalnya? Kita harus mencapai titik itu dalam waktu berapa lama. Setelah itu tentu kita akan breakdown lagi, lebih kecil-kecil lagi. Misalnya, setelah kita memutuskan bahwa deadline-nya adalah H+1, kita harus mencapai Jogja, kita dikasih budget 1 juta misalnya, maka kita bisa breakdown tuh, kalau 5 orang, kita nggak punya mobil misalnya, maka kita bisa naik Pramex misalnya. Maka berarti itu kan udah breakdown gitu ya. Perjalanan besarnya berarti pakai kereta. Tapi kan dari UNS ke stasiun Balapan atau ke stasiun Jebres atau Purwosari perlu sebuah cara gitu untuk mencapai itu. Berarti itu another breakdown lagi yang harus kita lakukan. Nanti misalnya setelah berhenti di Jogja, apakah berhentinya di Lepuyangan atau di Tugu, kemudian mau mencapai sebuah titik misalnya Malioboro, bagaimana mencapai titik tersebut? Dan kemudian di tengahnya apakah misalnya kita butuh logistik, kita butuh makan, kita butuh tambahan resource dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau bikin klien happy, salah satu yang bisa kita lakukan misalnya, ada opsi loh kita tuh rental mobil sehingga dalam waktu 1,5 jam misalnya kita sudah sampai tempatnya, 5 orang ini semuanya sampai dalam kondisi sehat, nggak capek dan seterusnya, sehingga kita bisa report campaign kita tuh selesai 12 jam lebih cepat daripada waktu yang kita berikan. Itu namanya execution excellence. Ya, jadi nggak sekedar selesai, tapi selesai dengan gimana. Lebih ditekankan ya mungkin kalau di dalam soft skill ini critical thinking gitu ya, karena ya keduanya kan berpengaruh di baik yang tadi execution excellence maupun dekomposisi, di mana dia bisa membelah project atau sebuah program itu menjadi komponen-komponen yang berbeda. Menurut aku kemampuan baik teknis maupun non teknis itu, maksudnya hard skill dan soft skill itu tentu akan kebutuhannya semakin tinggi seiring dengan kompleksitas proyeknya atau programnya. Bisa saja dia hanya handle satu proyek atau program tapi kompleks banget, gede banget, aktivitinya banyak banget. Itu bisa jadi butuh skill yang tinggi. Atau juga dia bisa aja dia sebenarnya handle proyek yang biasa aja, nggak terlalu yang gimana banget,
jangka waktunya juga menengah, tapi misalnya audiensnya banyak sehingga headcount-nya harus banyak. Ada banyak meeting yang akan terjadi ketika project itu berjalan kan. Ada monitoring, ada stand up, tapi juga meminimalkan meeting itu juga salah satu skill gitu misalnya. Karena bayangkan kalau di waktu kerjanya hanya 8 jam sehari gitu. Kemudian 6 jamnya itu habis untuk meeting. Nah, 2 jam yang tersisa itu nggak akan bisa untuk berpikir strategi misalnya. Ya, karena fokusnya itu dia fokusnya pada output dan juga critical thinking. Akhirnya dari situ tim operasional di coding dia kalau menjalankan sebuah framework dia tidak kaku. Mau seperti Agile, Scrum, mereka tidak terpaku pada framework apapun, mereka fleksibel. Kalau untuk project management operations, menurut saya tidak ada framework yang harus, maksudnya pasti benar gitu, karena setiap project itu tantangannya beda-beda. Kita biasanya punya template istilahnya planning gitu. Kemudian kita coba untuk throw the ideas gitu, mungkin dalam 2-3 hari dari proses planning itu, supaya dia memang benar-benar bisa kejadian segera. Kalau kita ngomong di program atau di project, level eksekusinya itu bahkan udah bukan bulan, tapi minggu atau hari. Nah, yang mana kalau kita nunggu agile, ya nggak keburu, gitu kan, mau kayak gimana. Tapi kalau untuk misalnya, kita dari running sebuah program yang jalannya 12 bulan, nah maka kita biasanya punya tuh evaluasi mingguan, evaluasi sebulanan, kemudian kita punya metrik yang kita ukur gitu kan. Kalau di coding dan mungkin di banyak agency, kita nyebutnya selalu sebagai check-in atau stand up meeting gitu, untuk ngecek apakah parameter-parameter yang biasanya kita define di awal itu sesuatu yang menandakan campaign-nya atau project-nya work atau enggak. Nah, tadi kita udah tahu skill non teknisnya kayak gimana. Nah, pasti teman-teman penasaran kan gimana jenjang karir seorang project manager di Decoding? Ya, jadi di Decoding sendiri tentu ada jenjang karir. Biasanya masuk itu kalau operasional, jadi saya udah sempat sebut namanya officer, berarti dia eksekutor gitu kan. Kemudian kalau dari officer, kemudian dia udah bisa mulai punya otonomi gitu ya, udah bisa dikasih tas-tas kecil dan nggak banyak diarahkan oleh program manajernya, biasanya akan naik jadi associate program manager. Itu tuh kayak jadi program manager tapi masih in training. Associate itu bahasanya kurang lebih kayak gitu. Kemudian di atas APM kita jadi kan PO, project officer, kemudian kita naik ke APM, associate project manager atau program manager, biasanya naik ke program manager. Kemudian kalau udah senior program manager biasanya naik ke senior program manager. Atau ya kemudian akan menangani tim baru. Saya juga pernah jadi head of atau chief of growth gitu, di mana tim ini memang ngurusin sebuah tugas spesifik gitu di coding terkait dengan growth-nya coding, community dan sebagainya. Ada juga opsi-opsi yang lain, misalnya kemudian dia di-assign sebagai individual contributor untuk sebuah campaign yang besar banget dari klien, tapi klien nggak punya bandwidth atau nggak punya man hours gitu, nggak punya nggak punya headcount yang bisa di-assign. Jadi bisa aja kayak dia bekerja sebagai dirinya sendiri untuk sebuah campaign yang di-assign oleh klien kayak gitu. Jadi ada 3 ya tadi. 1, dia jadi spesialis, kemudian dia bisa aja naik jadi chief atau jadi head of, dan kemudian dia bisa jadi individual contributor kalau memang dirasa kemampuan dia sebagai program manager itu cocok untuk sebuah klien misalnya, jadi di-assign untuk klien. Untuk mendukung jenjang karir tersebut, apakah sertifikasi profesional sangat-sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang project manager? Tentu kalau kami sebagai lembaga edukasi, kami memang merasa bahwa sertifikat dan sertifikasi itu adalah proses validasi skill seseorang. Tinggal kita akan ngecek nih siapa yang ngeluarin dan
dalam kapasitas apa dia mengeluarkan sertifikat. Tentu ini nanti berjenjang ya. Jadi kalau misalnya kamu di project officer mau ngambil sertifikasi yang simple-simple itu masih boleh. Kemudian mungkin kalau APM kita sarankan mereka untuk ngambil misalnya project management yang dari Google yang memvalidasi mereka sebagai APM atau sebagai PM junior. Kemudian juga sebagai misalnya nanti program manager atau senior program manager, mungkin skill yang kita perlu validasi dari sisi leadership gitu. Kita bisa ambil dan kirim teman-teman untuk training dan sertifikasi di Dale Carnegie misalnya. Kalau dia sebagai project manager, kita minta dia untuk misalnya sertifikasi untuk machine learning, belum tentu relevan gitu kan. Kalau dia kita minta untuk ngambil sertifikasi di tempat lain terkait dengan ya misalnya PMP gitu ya, project management, ya itu sesuatu yang memang make sense untuk pekerjaan dia gitu, dan kita sesuaikan aja dengan kira-kira apa yang dia mau. Kalau sekarang project manager di Decoding harus punya salah satu sertifikasi AI ya, karena kita mau dorong semua orang di Decoding untuk utilize automation dan AI secara maksimal. Ada policy di Decoding yang mewajibkan jadinya kalau nggak salah half 2 tahun ini bahwa orang-orang di Decoding itu harus punya kecakapan soal AI. Selain itu, bagaimana dengan organisasi profesi? Apakah membantu untuk meningkatkan jenjang karir? Tapi kalau organisasi atau komunitas secara formal, terus terang saya enggak. Tapi beberapa teman-teman PM di Decoding itu ada yang bergabung gitu ya. Kalau saya terus terang memang saya nggak ikut, tapi di sosial media, di LinkedIn, di YouTube, saya mengikuti orang-orang yang memang punya ketertarikan atau sering bikin konten tentang project management. Saya ngikutin Simon Sinek gitu ya, salah satu author buku yang jadi ilmu dasar ketika kita mau nge-push seseorang mengerjakan sesuatu. Salah satu bukunya Simon Sinek, Started Why, itu salah satu buku pertama yang saya baca tentang orang tuh harus paham gitu tentang apa yang dia kerjain, nggak hanya sekedar nyuruh. Sekarang kita masuk ke bab 3, bagian yang paling penting, bagian yang paling menarik. Ini adalah soal mata kuliah kita etika profesi. Jadi ini soal akuntabilitas tentang transparansi. Jadi kelihatannya gampang, kelihatannya simpel. Tapi sebenarnya gimana prakteknya ketika di Decoding? Yang pasti etika profesi sebagai PM itu ya tidak lepas dari nilai-nilai misalnya integritas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Itu udah jelas. Salah satu pekerjaan paling penting PM itu adalah balancing out. Apa hal yang disampaikan oleh pimpinan kita yang cukup kita aja yang perlu ngerti, dan mana yang perlu kita sampaikan sampai ke tim kita. Sebaliknya juga gitu, apa curhatan tim kita yang perlu kita terima dan kita keep aja, dan mana yang perlu memang itu sampai ke atas. Mana isu yang memang bisa kita solve, mana isu yang harus kita delegate ke tim lain, mana isu yang memang harus diselesaikan oleh misalnya pimpinan kita. Jadi itu kemampuan balancing dan memilah itu jadi salah satu skill penting. Gagal menyeimbangkan informasi ini bisa berdampak sangat fatal loh. Jadi nanti kita bisa saja mengkambing hitamkan orang lain atau menutupi masalah. Nah, bahaya banget kan. Nah, situasi seperti ini, krisis seperti ini dinamakan firefighting. Biasanya sih sebagai PM tuh hidupnya nggak akan pernah tenang. Aku sempat menyinggung ini sebagai firefighting gitu, kayak pemadam kebakaran. Seorang PM harus punya values gitu ya, harus punya nilai-nilai yang dia tidak boleh tinggalkan ketika dia sedang firefighting. Karena bisa saja kita tuh nyelesain satu masalah, tapi menimbulkan 3 masalah baru. Nah, jadi sebagai PM kita harus kompromi. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Dampaknya tidak terlalu besar, situasinya bisa kita kendalikan, dan effortnya juga nggak terlalu besar. Case yang paling sering adalah bagaimana kita memastikan misalnya deadline itu tidak terlewati, gitu ya. Jadi misalnya gini, ada sebuah task yang klien minta tuh seminggu lagi, hari ini tanggal 15 ya kan.
klien harus terima di tanggal 22. Kalau kita mau deliver tanggal 21, katakanlah supaya nggak mepet, maka berarti draftnya mungkin harus jadi dari tim kita tanggal 20. Ya kan? Kita tarik mundur nih, 20. Oke, itu berarti draft mungkin yang udah direvisi dan segala macam. Berarti mungkin tanggal 19 kita harus ada sebuah tangible result gitu. Jadi kita tahu nih 17 which is hari Senin kita tuh harus sudah mulai brainstorming. Terus tim kita punya waktu 2 hari untuk kerjain hal yang harus dikerjain tadi. Tanggal 19 kita harus setup sebuah mekanisme pengumpulan data gitu ya, atau tugas atau proposal atau whatever, sehingga kita bisa mulai kasih feedback, kita bisa mulai revisi dan segala macam. Harapannya di tanggal 20 sudah lebih baik, tanggal 21 sudah level yang cukup perfect untuk kita present misalnya ke internal. Harapannya tanggal 22 itu sudah bisa diterima klien dengan sesuatu yang make sense. Kalau kita nggak consider misalnya, oh orang ini suka telat nih, bayangin apa yang terjadi tanggal 22. Nggak ada yang disubmit pasti, karena dia suka telat dan kita belum sempat revisi. Jadi secara kasuistik gitu ya, kita harus berusaha untuk memahami setiap stakeholder yang ada di sebuah campaign atau sebuah program atau sebuah project, dan kita atur tadi manajemen risikonya kan. Akan selalu lebih banyak firefighting yang kita lakukan kalau kita tidak terbiasa untuk misalnya memplanning, menarik mundur dan segala macam. Planning yang baik itu udah 50% kesuksesan, karena ya itu tadi, kalau kita bisa ngeplan dengan baik, mungkin kita punya waktu yang cukup untuk ya naruh hal-hal yang lebih urgent untuk kita kerjain. Nah, ini adalah contoh nyata dari akuntabilitas. Akuntabilitas bukan hanya kita menyalahkan tim ketika telat, tapi kita membangun suatu sistem, kita membangun planning yang matang bahkan sebelum proyek itu dimulai. Inilah contoh nyata dari akuntabilitas, dari sebuah etika profesi. Nah, gimana teman-teman? Jadi itu adalah wawancara kita udah sampai di akhir video kita. Kira-kira gimana? Jadi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari video ini, dari wawancara ini? Ternyata menjadi seorang project manager di Decoding itu gak hanya soal tools atau framework, tapi ternyata di situ ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah kemampuan untuk memecah masalah atau dekomposisi, dan yang kedua adalah kemampuan untuk balancing dan kompromi ketika terjadi suatu hal krisis. Menurut saya PM itu akan tetap berguna walaupun kamu udah gak jadi PM. Karena ya hidup itu adalah sebuah proyek besar sebenarnya kan. Jadi tidak harus jadi PM untuk memanajemen hidupmu. Dan ilmu-ilmu yang ada di project management itu akan terus kepake regardless of kamu jadi PM atau tidak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Yoza Beo atas insight-nya, atas jawaban-jawaban dari seluruh pertanyaan, wawancaranya, hasil wawancaranya. Terima kasih banyak. Dan juga tim Decoding yang telah memperbolehkan kita untuk bertanya-tanya terkait project manager dari sistem perusahaan Decoding itu sendiri. Jangan lupa teman-teman semuanya, kalau video ini menarik jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ketikkan juga kira-kira insight apa yang paling menarik di video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman.